dengan NIM akhir 65 dari program studi Tadris IPA kelas 6C. Nah, video ini bermaksud untuk menjelaskan apa sih itu asam basa. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu integrasi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang asam dan basa. Nah, sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maraja'al bahraini hadza adbun furatu wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzajaw wa hijram mahsura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, kemudian apa sih itu asam basa? Nah, asam sendiri adalah zat yang memiliki rasa masam dan memiliki ion H+. Nah, untuk asam sendiri itu mempunyai nilai pH kurang dari 7. Nah, sedangkan basa adalah larutan yang memiliki rasa pahit dan melepaskan ion OH-. Nah, untuk pH sendiri untuk basa itu adalah lebih dari 7. Nah, selanjutnya ada teori asam dan basa. Nah, asam basa itu ditemukan oleh Arrhenius pada tahun 1884, di mana Arrhenius menyatakan bahwa asam itu adalah zat yang melepas ion H+. Kita lihat pada contoh itu ada HF, itu reaksi ionisasinya ada H+ plus F-. Nah, karena HF itu terurai menjadi ion H+, maka HF itu termasuk dalam senyawa asam. Lalu selanjutnya basa. Basa itu adalah zat yang dapat melepaskan OH-. Kita lihat pada contoh NaOH. Nah, NaOH sendiri itu bisa bereaksi ionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, karena NaOH melepaskan ion OH-, maka termasuk dalam kategori basa. Sifat yang paling menonjol di asam basa yaitu asam itu memiliki sifat masam, dan kalau basa itu memiliki rasa pahit seperti itu. Nah, kita masuk pada identifikasi asam basa. Nah, ada yang namanya indikator. Nah, indikator itu adalah alat atau zat yang bisa menentukan asam dan basa suatu larutan. Nah, indikator itu bisa ada kertas lakmus merah dan biru. Ada indikator alami, itu misalnya dari jeruk, dari sabun, dan yang lain-lain. Lalu ada indikator asam basa. Itu adalah zat-zat kimia tertentu untuk menentukan asam dan basa suatu larutan. Nah, yang kedua ada kekuatan asam dan basa. Nah, asam sendiri itu bisa dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan basa. Basa kuat dan basa lemah. Nah, terdapat ada rumus asam dan basa. Itu bisa kita lihat pada tabel. Nah, bisa dilihat sendiri ada perbedaan antara rumus asam kuat, basa kuat dengan asam lemah dan basa lemah. Nah, yang terakhir ada derajat keasaman. Derajat keasaman sendiri itu adalah pH. Nah, pH itu ditentukan dari apa? Itu ada yang namanya indikator universal. Indikator universal itu adalah pada kertas lakmus yang lebih rinci daripada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Yang kedua ada larutan indikator, itu seperti larutan kimia yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu larutan kimia yang menentukan asam dan basa. Nah, yang terakhir ada pH meter. Nah, ini pH meter adalah alat digital modern yang
sering digunakan dalam laboratorium. Nah, untuk reaksi asam basa sendiri itu akan menghasilkan garam dan air. Setiap larutan asam dan larutan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini bahwa asam kuat dan basa kuat dan asam lemah dan basa lemah itu selalu menghasilkan garam dan beberapa sifatnya. Oke, yang terakhir ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama adalah kekuatan asam dan basa ditentukan oleh nilai pH. Nah, namun sebenarnya itu kekuatan asam dan basa ditentukan oleh kemampuan ionisasi atau transfer proton, bukan nilai pH. pH hanya menunjukkan konsentrasi ion H+ maupun ion OH- dalam suatu larutan. Nah, miskonsepsi yang kedua ada teori asam basa Arrhenius sudah cukup menjelaskan semua zat yang bersifat asam atau basa. Nah, padahal teori Arrhenius hanya berlaku untuk zat yang larut dalam air dan membentuk ion H+ atau ion OH-. Nah, teori Bronsted-Lowry dan Lewis itu memberikan definisi yang lebih luas tentang asam dan basa termasuk zat yang tidak larut dalam air. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di lingkungan kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.